firman Tuhan yang hari ini kita mau bagikan, yang saudara akan dengar. Masih dalam set apart, ini yang merupakan series kita bulan ini. Dan hari ini bicara mengenai hal yang paling berharga. The most precious thing, saudara. Hal yang paling berharga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu, saudara? The precious thing dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa? Satu orang dong bisa. Saudara salah jawab, gak masalah. Kekudusan, saudara. Amin. Yes, kekudusan. Ya, firman Tuhan di dalam Imamat 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu ya keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadilah kudus sebab aku kudus. Jadi Tuhan katakan aku ini kudus. Oleh karena itu terserah kamu? Enggak. Kamu juga harus kudus. Luar biasa. Nah, mengenai kekudusan, saudara. Ya, tadi pagi Pastor Yaya juga sampaikan ya. Mungkin ya, saudara ada yang berpikir, aduh kalau udah kudus tuh udah jauh banget sih. Udah standarnya di atas banget, di awang-awang. Nggak mungkin hari gini bisa kudus, saudara. Mungkin kita berpikir begitu. Atau ada yang berpikir lain lagi. Sebaliknya, kekudusan itu udah gak relevan. Gak ada efeknya. Mana santai-santai aja, biasa aja gitu ya, saudara. Nah ini dia. Tetapi di dalam perjanjian lama yang akan kita lihat nanti, yang kita akan baca ini. Dalam Imamat, ketika kekudusan Tuhan dilanggar, itu akibatnya fatal, saudara. Imamat 16 ayat yang pertama. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Langsung nih, saudara, pagi-pagi udah bicara kematian. Sebetulnya saya atau kami yang berkhotbah rasanya gimana gitu ya. Karena ini cukup mengerikan dan cukup menakutkan, saudara. Bahkan sangat menakutkan gitu ya. Tetapi itulah kebenaran, tetap harus disampaikan, saudara. Amin. Saudara, apa yang disampaikan ini ya supaya lebih memahami ayat ini ada di dalam Imamat 10 ayat 1. Ya, anak-anak Harun ini, Nadab dan Abihu ini, ternyata mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ada api asing, saudara. Dan apa yang mereka lakukan ini melanggar kekudusan Tuhan. Dan manifestasinya sangat kuat, saudara. Dan itu fatal. Nah, apa yang mereka lakukan ini padahal ya terjadi pelanggaran, padahal sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 30 dikatakan, di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran. Ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Itu aturannya, saudara. Setiap orang Israel memiliki aturan itu dan harus memperhatikan itu di perjanjian lama. Dan itu harus diperhatikan betul, saudara. Karena memang sekali lagi Tuhan menunjukkan kekudusannya itu yang paling berharga itu ya di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu sangat kuat, saudara. Ya, contoh aja lah tentang listrik, saudara. Kalau listrik itu kita harus tahu bagaimana kita menghadapi listrik. Listrik itu kita butuhkan tapi bahaya, benar ya, saudara ya. Ya, contoh kabel ini, kalau lagi on nih, saudara nih, siapapun yang buka kabel ini dan menyentuh kabel tembaganya bisa lewat, saudara. Kapanpun itu. Demikian juga dengan kekudusan Tuhan. Perhatikan instruksinya, saudara. Itu yang disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan jelas ya, apakah Tuhan ingin mereka mati? No. Tuhan tidak ingin bangsa Israel melanggarnya. Gitu. Makanya dikasih tahu, saudara. Jadi bukannya sekedar hanya cobaan, hanya peraturan untuk menjebak, ya hopefully ada yang kejebak, enggak. Tuhan justru malah tidak ingin itu terjadi, makanya diberitahu kepada mereka. Jangan ini, jangan itu, saudara.
Itu yang disampaikan kepada mereka. Dan tetapi masalahnya Tuhan itu kudus. Nah, di dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya di dalam perjanjian lama, Tuhan tidak ingin terjadi pelanggaran, tapi malah terjadi banyak pelanggaran. Ya, contohnya Lot, ya istrinya Lot maksud saya. Dia menoleh ke belakang, ya ke coba ditampilkan, ya menoleh ke belakang ke arah Sodom ketika hukuman Sodom dilakukan. Hanya menoleh, itu sudah dikasih tahu, jangan menoleh kata malaikat, jangan ya, dilakukan. Kemudian yang berikutnya seperti yang tadi kita saudara dengar, Nadab dan Abihu. Terbakar mereka karena mereka tidak memperhatikan, mereka melanggar dan mereka tidak menghargai itu. Dan itu fatal saudara, mereka terbakar di hadapan Tuhan. Ya, contoh yang berikutnya lagi, saya kasih contoh. Uza ketika dengan sigap ya, dia menyentuh, dengan refleks dia menyentuh tabut perjanjian itu. Karena tabut perjanjian sedang dibawa masuk ke Yerusalem untuk dipindahkan. Dan itu di atas gerobak, ditarik oleh sapi atau lembu. Tapi tiba-tiba lembu tergelincir dan langsung dia menyentuh untuk membantu. Bayangkan saudara, dikatakan dia mati disambar Tuhan hari itu. Kelihatannya sepele, tapi ini yang terjadi. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa-peristiwa ini? Bahwa tidak ada dosa kecil di hadapan Tuhan, saudara. Semuanya serius buat Tuhan. Yang Maha Kudus, Tuhan Allah yang Maha Kudus, itu gak main-main, saudara. Dosa, ya dosa. Itu akan membawa kematian bagi setiap orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu Allah kita, itu Tuhan kita. Seperti itu. Lalu ayat yang kedua, itu tadi ayat pertama ya. Yang kedua, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepadanya, kepada Musa ya. Katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, dikatakan ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dia inside the veil, ya sebelumnya, ya tolong potongan sebelumnya, dikatakan not to come at any time. Gak boleh datang sembarang waktu, ada schedule-nya saudara. Ya kalau sekarang saudara salah schedule, paling kecelek ya datang ke tempat ini. Kalau dulu salah schedule, mati saudara. Gak main-main. Jangan sembarangan masuk ke dalam tempat kudus. Dan dikatakan aku akan menampakkan diri. Saudara, ketika dikatakan dia akan menampakkan diri, itu sedang menunjukkan hatinya Tuhan yang mau bersama-sama dengan umatnya saudara. Sudah terjadi kematian, sudah terjadi pelanggaran, tapi tetap, jangan sampai Harun abangmu itu mati ya. Dan dia tetap akan muncul saudara. Tuhan gak kabur, maksud saya Tuhan tidak lari atau gak suka dengan itu semua. Enggak, dia tetap mau datang kepada umatnya. Dia tetap mau menampakkan diri kepada umatnya. Itu hati Tuhan. Tetapi ini tadi situasinya adalah ada manusia yang berdosa, ada Tuhan yang kudus saudara. Ini sebuah hal yang tidak mungkin sebetulnya disatukan. Dosa itu seperti kayak terang dan gelap, itu gak mungkin bisa disatukan. Tetapi Tuhan kita yang kudus itu sumber hikmat. Dia punya cara saudara. Dia tidak ada yang mustahil buat dia. Semuanya ada caranya. Ada solusinya. Tuhan yang kudus selalu punya cara untuk segala sesuatu. Ayat 3. Beginilah apa? Caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus. Ya, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat 4, ia harus, saya merahin tuh ya.
mengenakan kemeja lengan lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ayat kelima. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kalau saya hitung kata harusnya ada 5. Ya, mau 5 mau 6 di dalam 2 ayat ini saudara, ini artinya penting karena diulang-ulang. Poinnya adalah apa? Tidak ada kompromi, tidak bisa ditawar-tawar saudara. Harus, harus. Ya, kudus Tuhan ini, harus saudara. Itu Tuhan kita. Nah bayangkan, setiap kali imam dan imam agung, imam besar, dan bahkan bangsa Israel, ya setiap hari harus berhadapan dengan ini. Yang imam harus lakukan itu, harus lakukan ini, udah gitu beresiko saudara. Dan itu setiap hari, saudara bisa bayangkan. Wow, betapa serunya, ya. Membayangkan itu betapa menakutkannya bahkan, saudara. Nah lalu kalau kita pikir nih saudara, kalau ya saat ini kok beda ya sama masa itu, kok sekarang enggak nih, Pastor rasanya kok berbeda, nggak ada apa-apa tuh, gitu ya. Apakah Tuhan yang berbeda, gitu kan? Kok kayaknya tidak ada konsekuensi dan tidak ada apa-apa. Ya mungkin ada yang berpikir lah, saya kemarin berdosa belum apa-apa, datang ke sini nggak apa-apa juga. Bahkan mungkin kita yang di sini berdosa, kita belum sempat apa-apa. Bahkan saya sendiri saudara berdosa. Saudara, kalau ini perjanjian lama, saya sudah nggak ada di depan saudara. Halo, nggak ada saya. Tapi kenapa itu ada? Kenapa tetap ada kita semua? Kenapa tidak terjadi apa-apa sepertinya? Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhannya sama. Amin. Dia konsisten sama. Dia Allah yang kudus. Itu sama, nggak berubah. Jadi apa yang membedakan saudara? Saudara tahu yang membedakan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia turun ke dunia. Ya, dia turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita saudara. Bagi kita ya, itu yang menjadi pembeda. Itu yang membuat kita tidak melihat hal-hal di perjanjian yang lama yang barusan kita baca. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Amin saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya Tuhan yang menjadi pembedanya. Dia menjadi tebusan buat kita atas tuntutan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dia menjadi tebusan dan itu sudah dibayar lunas. Roma 3 ayat 23. Dikatakan karena semua, kita baca 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mulai saudara, mulai dari Adam sampai pada saat ini kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berdosa. Bahkan di ayat yang lain tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semuanya sudah gagal. Kalau Adam dan Hawa pernah memiliki ya kehormatan atau mendapat kasih karunia, kemuliaan Allah untuk bisa berhubungan, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan, itu hilang. Dan itu yang terjadi oleh kita karena dosa. Ayat 24-nya dikatakan, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan apa saudara? Dengan apa? Cuma-cuma. Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Pembenaran yang menjadikan kita kudus itu diberikan dengan cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma saudara? Karena kekudusan itu tidak terbeli oleh apapun. Oleh karena itu hanya dapat diberikan dengan apa saudara? Cuma-cuma. Karena ini hal yang paling berharga. This is the most precious thing. Mahal saudara. Gak ada yang bisa mengusahakannya. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ini kalau kita mau tepuk tangan terus kali tiap-tiap. Karena memang Tuhan luar biasa. Gitu saudara. Karena memang Tuhan luar biasa. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang Tuhan, saya udah lebih bertahun-tahun gitu. Tapi saya lebih lagi, terima kasih Tuhan saya bisa belajar mengenai kekudusan-Mu. Saya berdoa saudara bisa mendapatkan, kita belajar sama-sama saudara. Bahwa Tuhan itu Allah yang kudus, tetapi Dia Allah yang mengasihi kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Ciptaannya yang dikasihnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, Kristus yang telah menebus sesungguhnya itu juga adalah imam besar. Ya, dia lebih besar daripada Harun. Ingat, ada dibutuhkan imam besar. Dan darahnya yang tercurah itu bagi kita. Ya, itu dampaknya luar biasa saudara. Ibrani 9 ayat 11. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bahasa Inggrisnya, thus securing an eternal redemption. Ada penebusan kekal yang didapatkan. Yang diberikan kepada kita. Dan itu untuk sekali, untuk selama-lamanya. Amin saudara. Dan selanjutnya, ya ayat 13. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada apa? Allah yang hidup. To serve the living God. Untuk melayani Tuhan yang hidup saudara. Amin. Ada tujuan, ada panggilan yang baru saudara. Saudara bukan hanya dikuduskan, tapi ada sesuatu yang diberikan. Yaitu to serve the living God. Nah ini peristiwa rohani saudara. Ini peristiwa rohani. Secara fisik dicatat oleh Markus 15. Bahwa waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci itu terbelah dua. Saudara kalau bayangin tabir bait suci terbelah itu bukan kayak korden yang tipis saudara ya. Ini tingginya 18 meter, tebalnya 10 cm. Dari pilihan berbagai macam bahan. Mungkin ada 3 atau 4 bahan yang dijadikan satu. Jadi tidak mungkin secara tidak sengaja robek saudara. Tapi hari itu ketika kuserahkan nyawaku, itu terjadi terbelah dua. Terjadi hal ini. Artinya apa saudara? Seperti yang disampaikan, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita dikuduskan. Jadi sudah tidak perlu ada yang namanya pembatas-pembatas lagi. Itu makanya kita bisa day and night, night and day. Apa? Ah itu dah pokoknya. Saudara bisa ekspresi. Kayak Pak Ido tadi tuh. Wow, kalau saya bayangin, waduh ekspresi banget. Kenapa? Karena saudara sudah dikuduskan. Amin saudara. Wow. Dan lalu di mana bait Allahnya? Kan gitu. Nggak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi bait Allah yang secara fisik. Karena sudah tidak perlu dipisah-pisahkan lagi. Bait Allah fisik sudah tidak diperlukan. Kenapa? Karena hadirat Allah, yaitu Roh Kudus itu, hadirat Allah yang ada di atas tutup pendamaian tadi yang dibilang sama Harun tadi, yang dia harus hati-hati itu sudah pindah saudara. Pindah kemana saudara? Ke dalam diri kita. Masuk ke dalam diri kita. Wow. Mau tepuk tangan saudara? Wow, saya bilang. Saudara, saya udah sering dengar ini saudara. Waktu saya baca lagi, wow. Saya bilang Tuhan kau luar biasa. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah? Wah ini harus dibaca lagi saudara nih ya. 1, 2, 3.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wow. Dia tidak di luar, tetapi dia di dalam kita. Kita inilah bait Allahnya, saudara. Bukan ruangan ini. Ruangan ini tempat kebaktian, saudara. Tapi ketika bait Allah itu, Roh Kudus itu ada di kita, saudara, kita memuji Tuhan. Makanya tadi layak sekali. Dia layak dipuji. Emang saudara bisa ngangkat tangan di hadapan Tuhan yang kudus? Habis saudara. Nggak bisa. Apa yang membuat layak? Karena kita dikuduskan dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah kita ini saudara, bait Allah yang sudah dikuduskan tadi saya katakan. Nah karena kekudusan sudah menjadi hal yang paling berharga. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita dikuduskan. Dan kekudusan menjadi hal yang paling berharga tentang hubungan kita dengan Tuhan nih saudara nih. Ya. Di Ibrani 12 ayat 14. Ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa saudara? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Pursue. Saudara, saya buat net NET-nya ya, karena di sana pursue saya suka tuh. Ya, strive saya masih agak ya kayak berusaha, tapi pursue tuh asik, kejar saudara. Dan memang bahasa aslinya kalau dilanjutkan slide-nya, bahasa aslinya itu adalah dioko, ya. Please, ya. To seek after eagerly or to run apa? Swiftly in order to catch a person or thing to run after, saudara. Kejar, tempel terus. Kemana ada kekudusan tempel, jangan hilang dari pandangan saudara. Kejarlah kekudusan. Wow. Ini dia. Dan kalau saudara perhatikan, ini kata aktif banget. Itulah sebetulnya lambang daripada kehidupan yang kudus, saudara. Di dalam kehidupan yang kudus, saudara begitu aktif, begitu bergairah. Ya, slide selanjutnya. Dikatakan, hidup dalam kekudusan itu penuh dengan apa saudara? Kegairahan, terang, damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, dan ada tujuan. To serve the living God. Jadi nggak main-main. Bahwa kejar kekudusan. Wih, aktif saudara, bukan pasif. Yang namanya jadi orang Kristen bukan diem aja. Enggak, kejar kekudusan. Itu artinya apa saudara? Saudara bergairah. Ya saudara datang ke sini, ya kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama berbakti, beribadah, memuji Tuhan. Itu sebuah hal di mana kita melakukan dengan gairah saudara. Penuh damai sejahtera, ya, sukacita, kemenangan dan terang. Firman Tuhan selanjutnya di dalam Roma 8:37. Tetapi 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita lebih daripada pemenang. More than conquer. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Ya. Ini ayat yang sudah kita baca beberapa minggu ini, kita baca lagi saudara. Ini penting juga. Ya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, tujuan. Di dalam kehidupan yang kudus, ada kegairahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, dan kemudian ada tujuan. Itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah dikuduskan. Kalau saudara pikir gampang gak hidup dalam kekudusan? Halo? Yang keras, gak apa-apa. Saya juga susah. Susah saudara. Kalau ada yang bilang gampang, minggu depan saudara di sini aja. Gantiin kita. Gitu ya. Susah saudara. Tetapi itu layak diperjuangkan. Dan bukan untuk layak diperjuangkan saudara. Saudara bisa lakukan itu. Amin saudara. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup saudara. Ada kuasa. Jadi kalau dibilang kejar, itu bukan berarti lakukan sesuatu yang gak mungkin. Itu lakukan sesuatu yang mungkin saudara. Karena saudara sudah dikuduskan dan ada Roh Kudus dalam hidup saudara.
Saudara hidup kudus? Bisa. Katakan kiri kanannya, kamu bisa hidup kudus. Kamu bisa hidup kudus, saudara. Itu bukan keniscayaan. Oke, itu bukan daydreaming. Itu bukan mimpi siang bolong. No, kekudusan itu bisa, layak untuk diperjuangkan, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya. Tadi ya, kita kejarlah kekudusan dan dikatakan tadi kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah, dikatakan. Jadi kejar kekudusan karena kekudusan, tanpa kekudusan ya tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu penting. Makanya kalau orang jatuh, orang percaya itu jatuh, dia itu tidak bisa melihat Tuhan. Gelap, tidak ada hikmat, saudara. Kehidupan yang ragu-ragu, penuh ketakutan. Itu sebabnya kalau orang jatuh, ya bisa jatuh makanya. Bisa jatuh. Ketika dia jatuh, dia akan tidak bisa melihat. Karena tadi kehidupan dalam hidup kudus itu adalah terang, saudara. Ketika dia jatuh, ya dia tidak bisa melihat Tuhan. Makanya penting, saudara, untuk kita mengerti hal ini. Kalau jatuh, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka apa, saudara? Ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Enggak pakai lama, waktu saudara jatuh, datang Tuhan. Datangi Tuhan. Itu waktu yang tepat, saudara. Kalau dulu ya sebelum ditebus, saudara datang, habis saudara. Tetapi justru saat ini ketika Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita, kita dikuduskan justru pada waktu saudara melakukan salah, jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan. Marilah engkau yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kekudusan tanpa Yesus mematikan, saudara. Tapi kekudusan dengan Yesus itu menghidupkan. Mari, saudara, ya kita responi, ya kita responi, kita syukuri. Mari kita hidup kudus dengan respon terhadap kasih Tuhan dan hidup di dalam apa, saudara? Tujuannya. Berikutnya dikatakan, mari kita hidup, mari kita syukuri. Slide sebelumnya, mari kita syukuri kekudusan yang telah kita terima dengan kita hidup kudus. Amin, saudara. Kita syukuri kekudusan dengan kita hidup kudus. Hidup kudus, saudara, itu layak untuk kita jalani. It's worth it. Itu layak kita perjuangkan, itu layak kita usahakan. Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara belum percaya, ini saatnya untuk percaya. Karena ini yang luar biasa dari Tuhan kita. Karena semua kita frustasi dengan kehidupan kita. Tapi Tuhan membuat kita hidup yang berbeda, hidup yang berkemenangan, yang berbeda dengan sekelilingnya. Karena dikatakan dunia ini gelap, tapi engkau adalah terang dunia. Saudara, jangan saudara lambat merespon. Langsung datang kepada Tuhan. Ini waktunya. Tapi juga untuk saudara yang sudah percaya. Saya berdoa dan saya percaya firman ini menguatkan dan membangun saudara pada hari ini. Jangan ragu-ragu, saudara. Walaupun saudara ada tekanan kiri kanan, ya, untuk sama dengan dunia, untuk kompromi dengan dunia, untuk baik tetapi tidak benar, saudara. Yang abu-abu, yang setengah-setengah. Saudara tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Saya undang tim musik. Tuhan, kami ucap syukur. Wow. Engkau dahsyat, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap hal yang kami lakukan. Engkau tahu setiap tekanan yang kami hadapi. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu pada saat ini, Tuhan.
Biarlah umat-Mu mengerti, melihat, menyadari Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kudus. Tetapi juga Engkau Allah yang menghidupkan. Engkau adalah teman kami, sahabat kami. Engkau bukan lawan kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu, untuk umat-Mu. Aku patahkan setiap penuduhan saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, aku patahkan setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Allah. Setiap hal-hal yang tidak benar Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan saat ini umat-Mu percaya. Umat-Mu dengan iman datang kepada Engkau Tuhan. Saudara, ini waktunya untuk datang kepada Dia. Mari kita sembah Dia. Thank you Jesus. Wow. Biarlah lagu ini menyertai kita ketika saudara memandang Tuhan, memfokuskan pikiran saudara kepada Tuhan. Dia ada di sini saudara. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan, Kau tahu saat ini Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kondisi umat-Mu. Dan Engkau Allah yang penuh kuasa, yang melepaskan dari dosa. Engkau yang menguduskan kami Tuhan, dengan karya-Mu di kayu salib. Day and day and living sunrise. Day and day let praises arise. Day and day let praises arise. Day and day let praises arise. Mari kita katakan, You are worthy of
Tuhan, aku berdoa pada saat ini, umat-Mu berjalan di dalam kekudusan-Mu. Umat-Mu senang Tuhan, menikmati hubungan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada pertumbuhan rohani, ada kedewasaan iman Tuhan, berjalan di dalam kemurahan Allah. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka. Tuhan, kehidupan yang penuh dengan keberbuahan Tuhan. Persis seperti Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan, berjalan di Taman Eden, bergaul dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.